Kita bekerja ini selamat dari potensi kecelakaan atau kejadian-kejadian yang dapat merugikan. Karena kita hanya bisa mengurangi risiko tapi tidak bisa menghilangkan risiko. Jadi untuk memitigasi itu sebetulnya kita hanya butuh jalan-jalan. Kalau dari yang baru masuk ke K3 itu apa? K3 itu APD. Kepo, K3 Podcast, safety itu wajib, keselamatan itu pasti. Oke, Mas Nis. Bersama dengan kita dua host tidak kondang sebenarnya. Tidak kondang bersama. Kondangnya di sini sebenarnya di kondangan dekat sini. Dengan saya dari sini dan partner Saya Gary di sini. Nah, ini Mas Nis, kita sekarang ada di serangkaian acara bulan K3. Siap, betul. Nah, saat ini Cirata salah satunya membuat program untuk memeriahkan acara bulan K3 dengan K3 Podcast. K3 Podcast biar kayak konten-konten kekinian, betul. Podcast. Betul, makanya itu kita buat K3 Podcast ini. Betul. Awalnya ini dari omongan-omongan seperti ini kadang-kadang kita mencetuskan sesuatu. Betul. Betul kan, obrolan-obrolan Dengan santai gitu. obrolan ringan tuh malah semuanya keluar. Betul. Banyak yang bisa dikeluarkan. Bisa, unek itu bisa keluar. Nah, di sini kita sedang bersama dengan dua bintang tamu yang sangat luar biasa di sini, Mas Denis. Betul, ada Bapak Senior Manager UP Cirata yaitu Bapak Ahmad Jalaluddin. Dan juga ada Asman dari K4 K3 dan kawan yaitu Bapak Faris Al-Rashid. Selamat datang siapa Pak? Bapak. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi gini Pak, kalau biasanya gini, kalau sama atasan jadi gini. Mendadak serius. Iya, mendadak serius. Jadi gini, Pak Jala, Pak Faris, di sini itu kita itu pengen tahu sih gimana tentang K3 semuanya, terutama K3 di lingkungan Cirata. Cirata pada khususnya ya Mas Gary. Pada khususnya, betul. Kita K3 di Cirata ini seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kita coba tanya-tanya langsung ya ke Pak Jala dan ke Mas Faris seperti itu. Siap. Harusnya beliau ini bintang tamunya sangat luar biasa ya, karena sudah ilmu tentang terutama K3 nih ya. Terutama K3. X bulan. Mau tidak mau tadi kabar. Betul. Oke, bisa kita mulai Mas Gary ya? Boleh. Siap. Jadi pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama mungkin kita langsung ke Pak Jaya dulu. Oke. Pertanyaannya yang ringan-ringan saja nih Pak. Jadi saya ingin tahu Pak sebenarnya apa yang Bapak ketahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti apa Pak? Oke. Ya, kalau keselamatan itu ya di lingkungan kerja kita itu memastikan bahwa tempat kita bekerja ini selamat dari potensi kecelakaan atau kejadian-kejadian yang dapat merugikan. Sedangkan untuk kesehatan artinya tempat kerja kita ini sehat dan tidak menimbulkan penyakit akibat kerja. Jadi semua kita pekerjaan ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bekerja di Cirata ini tetap sehat dan tetap selamat. Jadi kita bekerja itu merasa aman seperti itu Pak ya. Tidak bingung ini nanti kita kalau bekerja itu apakah ada potensi kecelakaan seperti apa gitu ya Pak. Itu makanya di Cirata sendiri itu ya emang luar biasa Mas Danis ya, terutama karena lingkungan kerja juga sangat luas. Jadi aspek K3-nya itu harus sangat teliti banget. Kita bekerja di luasan yang ribuan hektar Mas. Ribuan hektar terutama Cirata. Nah soalnya Mas Faris, Kalau ada pertanyaannya sama. Oh beda. Kalau sama bukan pertanyaan, bukan pertanyaan, nggak sama. saling kenapa itu? Kalau tadi kan barusan langsung dari mantan VP HSS. Betul. Kalau dari yang baru masuk ke K3 itu apa? K3 itu APD. Orang-orang ketahuan K3 itu APD. Hanya sebatas itu ya. Jadi pertanyaan pasti lain Pak Faris. Oh iya, saya tahu. Kalau misalnya sama pertanyaan Pak Jal nanti Pak Faris juga ngikutin Jadi gini Pak Faris, sekiranya saya pengen tanya nih, untuk K3 tuh pentingnya apa sih di lingkungan kan kata Pak Jal dari keselamatan itu harus wajib ada, kesehatan ada. Tapi yang terpentingnya apa sih K3 di lingkungan tempat kerja kita itu? Yang terpentingnya itu kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Cuma itu. Jadi kita bekerja itu untuk mencari uang untuk siapa sih? Ya, untuk keluarga kita di rumah. Keluarga kita di rumah
kitanya kondisinya selamat. Sebetulnya cuma itu gitu. Makanya tapi kebanyakan orang bukan kebanyakan ya, mungkin sebagian banyak gitu ya. Kebanyakan. Jadi tidak memahami ke arah sana gitu. Jadi hanya menganggapnya itu K3 itu adalah APD. Oke. Jadi udah pakai APD kita sudah melaksanakan K3. Seperti itu, padahal ya kita bisa pulang ke rumah lagi dengan selamat. Nah itu yang makanya pentingnya di situ ya. APD itu merupakan salah satu aspek dari banyaknya aspek seperti itu ya. Itu kan bagian terakhir sebetulnya. Pakai APD kalau nggak sesuai juga nggak selamat. Betul itu dia. Sampai pakai APD helm sama sepatu boot tapi berenang. Iya, cocok. Kamu di air pakai helm, ngapain man? Maksudnya. Betul, masuk udah luar biasa. Makanya nggak salah kita minta bintang tamu dua beliau ini ya. Emang sangat kompleks sekali. Tamu kita tuh semuanya ahli. Ahli. Oh kalau profesornya ada di bidang padani. Jadi di saya dia. Oke. Jadi nih, Pak Jalal mungkin ya Pak, ke Pak Jalal sekarang. Karena tadi Pak Faris bilang hanya untuk apa? Pentingnya K3 itu pulang ke rumah dengan selamat. Nah, betul. ketika nanti ditemukan Pak, misalnya ada risiko-risiko di lingkungan kerja kita, apa sih Pak yang harus kita lakukan Pak? Jadi gini, kita kan sudah mempunyai aplikasi ya, aplikasi Izat itu ya. Nah, jadi aplikasi Izat ini bisa kita gunakan ketika kita melihat potensi bahaya ataupun potensi risiko yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, nanti dengan aplikasi ini kita bisa mengcapture unsafe action, unsafe condition, ataupun kejadian-kejadian nermis yang terjadi di tempat kerja kita. Untuk apa? Untuk kita eliminir supaya kejadian atau potensi kecelakaan kerja itu hilang. Artinya karena kita hanya bisa mengurangi resiko tapi tidak bisa menghilangkan resiko. Gitu. Berarti gini ya Mas Denis, dari penjelasan Pak Jalal, berarti K3 itu bukan hanya untuk di bidang K3 saja. Betul. Kita itu bisa Pak ya, bisa memberikan sesuatu yang penting untuk menjaga lingkungan kerja kita agar aman dan untuk keselamatan kita sendiri gitu ya Mas Denis. Jadi kalau Nusantara Power itu sebenarnya sudah mature untuk urusan K3. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh korporat itu untuk bagaimana kita bisa bekerja sesuai dengan kaidah K3 seperti itu. Untuk melaporkan kejadian tidak safe, kita punya izin dan sebagainya seperti itu ya Pak ya. Iya. Mas, sebelum kita tanya terus, aus nggak? Aus ya. Ini masa acara nggak dikasih apa-apa. Tenang aja. Kalau mau bisa diambil itu. Cemilan dong, tapi nggak ada. Mau pesen? Bapak mau kopi? Mau kopi? Boleh. Nah, saya pesen kopi dulu mungkin. Telia masuk. Oke. Nah, ini kopi K3 ini Pak. Oke, kopi K3. Kopi K3. Nah, ini pakai APD nih. Betul. Ini kopinya biar selamat pokoknya nih Pak. Punya Bapak mantap ya. Oke, siap. Biasanya kalau ada kopi itu Mas Giri, obrolan semakin panjang. Ya. Kok ada gelasnya yang hitam? Kenapa berbeda? Tuh. Kan khusus buat Bapak ini, kan acara Bapak ini. Makasih Talia. Wah, ini nih kopi K3 nih Pak. Kalau biasanya kalau ngopi tuh Pak, di acara yang lain, biasanya ada jargon kopinya nih. Apa ngopi? Kan nggak ada iklannya Mas Giri. Oh, nggak ada iklan? Nggak ada iklannya. Kalau acara korporat gini boleh masuk iklan produk nggak sih Pak? Nggak ada iklannya nih Mas Giri. Boleh kalau produk Cesar. Kopi Cirata, udah Kopi Cirata, betul. Bisa ya, terus kayak ini. Oke Mas Denis, Pak bisa sambil nikmatin ini Pak ya. Kita sambil tanya juga. Mungkin saya mau bertanya ke Mas Faris nih habis ini ya. Pertanyaannya nggak sama yang tadi lagi. Beda lagi. Bapak maunya pertanyaannya sama terus ini. Kalau itu namanya kopi lagi. Kopi lagi, ada. Oke, jadi gini Pak Faris, sebetulnya kan kita bekerja terutama khususnya di PLTA Cirata, kita kan ada PLTA, ada bendungan gitu kan, cakupannya cukup luas, potensinya juga banyak sekali dan mungkin berbeda-beda dibanding teman-teman unit pembangkit seperti thermal gitu-gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dari sisi bidang Pak Faris sendiri untuk memitigasi risiko-risiko yang ada itu bagaimana sih sebenarnya?
memitigasinya, apakah ada risikonya ini aja, apa aja, penanganannya seperti apa, itu kalau dari sisi Pak Faris nih sebagai Asman itu bagaimana untuk memetakan semua risiko yang ada di Cirata itu sendiri? Jadi ini kalau menurut saya bukan bidang K3 ya. Tapi Bapak mau pilih K3 nanti kan? Ya, Bapak kan pejabat ini, iya, pejabat kan main gitu dah. Jadi untuk memitigasi itu sebetulnya kita hanya butuh jalan-jalan. Jalan-jalan kita ke lapangan, lihat ternyata di lapangan itu butuhnya untuk memitigasi risiko ini seperti apa. Jadi kita bisa tahu. Kalau kita hanya duduk di ruangan, ini kita bayangin untuk pekerjaan ini seperti apa, kita hanya bisa membayangkan aja. Tapi kalau kita datang ke lapangan, ternyata ini ada risiko-risiko yang dapat terjadi. Langsung Jadi nyata sebetulnya gitu ya. betul, kita harus banyak-banyak jalan-jalan ke lapangan. Banyak jalan-jalan. Berarti ini ya. Jalan-jalan. Kuncinya adalah jalan-jalan. Dari jalan-jalan itulah jadi patron. Betul. Kita kan sudah ada patrol rutin ya, Mas Giri ya, untuk melakukan sidak atau inspeksi ke area-area di seluruh Cirata, seperti itu Mas Giri ya. Betul. Tapi gini, Pak Jalal sama Pak Faris mungkin ini bisa berkolaborasi jawabannya sih. Yang saya pengen tanyakan terkait awareness sih Pak, awareness dari teman-teman di lingkungan tempat kerja kita sendiri. Terkadang itu benar kata Pak Faris tadi, K3 itu apa? APD. Hanya APD. Tapi kan kita nggak tahu ternyata di situ ada potensi risiko yang besar, bisa jadi celaka dan lain-lain. Nah sebenarnya apa sih kiat-kiat biar bisa meningkatkan awareness teman-teman untuk terkait K3-nya sendiri? Mungkin dari Pak Jalal sama Pak Haris nih. Pak Jalal dulu mungkin ya. Pak Jalal dulu. Ya. Saling kontak. Jadi gini, di awal-awal kita kan, khususnya saya ya, jadi kita itu budaya K3 itu belum, beberapa tahun sebelumnya itu nggak care gitu ya, nggak peduli. Artinya kita dulu ada istilah stop gitu ya, jadi sebelum total patrol atau patrol bisa, ya itu patrolnya lewat-lewat aja gitu loh, jalan-jalan. Tapi apa yang didapat dari hasil patrol itu ya karena belum mengerti, belum memahami pentingnya K3, ya apa adanya aja. Terus juga tim yang menerima laporan itu ya kurang merespon gitu kan, sehingga ada tingkat kejenuhan. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita munculkan kesadaran kebutuhan K3 dan implementasinya melalui total patrol, tapi hasil patrol ini segera ditindaklanjuti, sehingga muncul kesadaran bersama. Yang tadinya mungkin awal-awal total patrol itu kan dipaksa dengan dengan jadwal gitu ya, harus ikut ini sampai kita membuat dashboard penilaian patrol. Nah, lama-lama kan nggak perlu dengan patrol, kita jalan terus ngelihat ke potensi, langsung bisa dimasukin di IZAT gitu loh. Terus hasil dari laporan atau temuan itu dimonitoring dalam P2K3, progresnya seperti apa, di close nggak? Kalau nggak di close, nah itu kan akhirnya jadi PR kan, bahwa performan K3-nya, dashboard K3-nya nggak maksimal. Itu, jadi ya memang harus dipaksa. Dipaksakan Pak? Dipaksa. Mereka akan jadi terbiasa. Semua itu harus mulainya seperti itu Mas Giri. Dan yang utama lagi muncullah dari leadership safety patrol itu, safety leadership. Jadi leader-leader yang memberikan contoh ini loh penerapan safety gitu, keselamatan. Gitu. Soalnya gini Mas Giri, sebenarnya itu tuh sudah rutin di apa coba waktu daily meeting itu ada safety talk Mas Giri. Nah ya, itu dikeluarkan itu mau berbagai macam yang dibahas terkait sistem safety gitu ya, itu ada dibahas di situ Mas Giri di daily meeting yang dilakukan rutin. Itu awareness juga itu. Itu awareness Pak ya, itu kan awareness. Jawaban Bapak cuma itu aja, ini kan bisa direkam. Ini pertanyaan umum sama ini. Ini sebenarnya Bapak minta pertanyaan sama. Nah, tadi kan jawabannya dari mantan VP HS. Jadi kalau dari saya sendiri, sebetulnya awareness kita tuh sudah banyak sebetulnya. Tadi sudah disampaikan dari Pak Jalal juga kan, kita dari patrol. Nah, tapi
mungkin kebanyakan itu memahaminya bahwa ketika setelah patrol ini menjadi tanggung jawab kayak izat misalnya, izat dimasukin menjadi tanggung jawabnya K3. Semuanya ketika ada temuan menjadi tanggung jawabnya K3. Padahal di situ tuh di izat atau di patrol itu akan menjadikan beban masing-masing nanti kita. Jadi misalnya ada saluran yang memang itu harus diperbaiki, itu nanti kita masukkan dan kita serahkan ke bidang umum, atau enggak nanti bidang sipil. Jadi bukan memang jadi tanggung jawab K3 itu sebenarnya sebatas IO sebetulnya. Fasilitatornya ya. Nanti untuk meningkat awareness-nya itu jadi kita bagi-bagi ini ya, sama-sama bertanggung jawab Ya. ketika ada temuan Karena itu. dengan itu menimbulkan kesadaran Masing-masing. Tapi jangan sampai jadi dibuat-buat juga. Karena ini belum ada temuan, akhirnya dibuat temuan dulu. Nah, itu. Ada yang gitu juga Pak Garis. Ya mungkin. Oh, jangan sampai Pak. Kalau di NP itu kita kan mengejarnya itu supaya target kontrak kinerja tercapai. Gitu. Oke. Bukan esensi. Bukan esensi, betul Pak, betul. Karena tujuannya kan menciptakan budaya. Betul. Iya. Sebetulnya kan Kemandirian. outputnya di situ. Gitu. Oke. Terakhir Mas Denis, pertanyaan terakhir Bapak. Yang terakhir mungkin ya. Kamu kan Mas Denis ada. Kalau saya sih terakhir. Udah terakhir. Udah terakhir. Kopi aja belum minum. Oh iya, kopi itu Mas Denis. Kopi diminum dulu. Bukan iklan. Bukan iklan. Wah, Sebenarnya kalau saya masih mengkritik satu mungkin. boleh lanjut deh. Terutama di bidangnya Pak Faris ini. Nah, Bilang saya juga bidang Pak Jalal itu. ya kan kalau kita bicara birokrasi dari bawah dulu baru kan. Gitu. Dimulainya dari Pak Faris dulu. Sebenarnya di bidang K3 sendiri ya. Sebetulnya kan K3 itu sulit apa enggak sih? Karena balik lagi kalau orang bicara terkait APD, sesimpel APD aja kalau kita bekerja di ketinggian, orang itu merasa wah kenapa harus pakai harness seperti itu ya, merasa kayak terganggu. Padahal kalau termasuk saya nih Mas Giri ya kan bekerja juga pernah di ketinggian. Menurut saya merasa aman kalau memakai itu. Tapi memang mungkin nggak semua orang ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin ada yang awareness-nya kurang. Kita kan tidak lihat banyak kecelakaan kerja di luar sana itu karena sebetulnya ya dari dirinya sendiri. Nah dari Pak Faris sendiri nih, misalnya di K3 umumnya membawai di Cirata nih, sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran atau misalnya terkait teman-teman yang ada di Long ini untuk terkait bagaimana awareness-nya ke K3 atau misalnya untuk aku nih mau mengembangkan apa sih, sulit nggak sih kalau kita mau menerapkan apa yang akan menjadi programnya Pak Faris lah di K3 untuk diterapkan di Cirata sendiri. Menurut Pak Faris itu sulit atau mudah sih sebenarnya? Kalau menurut saya itu mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Oke. Mudah-mudah sulit. Jadi sebetulnya itu mudah untuk misalnya kita menerapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Oke. Jadi kita membuat suatu kebijakan, tinggal kita lemparin ke Pak Jalal, ini ada kebijakan ini bagaimana? Oke, disetujui. Nah, ketika prakteknya ini itu yang agak sulit biasanya itu. Apalagi kalau misalnya dari mungkin lebih ke rekanan-rekanan gitu ya. Kan rekanan-rekanan ini kan mereka itu tidak menggunakan tenaga ahli ya biasanya. Misalnya dia kontraktor, dia membawa warga sekitar. Warga sekitar ini kan bukan tenaga ahli dan mereka terbiasa, yang tadi sudah disampaikan Pak Danis, terbiasa saya bekerja seperti ini, udah saya seperti ini gitu. Toh selama saya hidup 20 tahun saya bekerja seperti ini aman gitu kan. Nah, karena belum terbiasa. Tapi kalau kita menggunakan tenaga ahli yang memang mereka terbiasa, mereka pasti akan terbiasa. Ya memang harusnya seperti ini gitu. Mengutamakan itunya tuh. Jadi sebetulnya ya disebut mudah, tapi memang ketika dipraktekkan itu sulit. Gitu. Ketika dilihat itu gampang, itu cuman suruh pakai helm aja gitu. Tapi ketika dipraktekkan ya kadang-kadang mungkin ada kayak tukang misalnya dia nggak pakai helm gitu, karena memang belum terbiasa gitu. Mereka sulit untuk melaksanakannya gitu. Tapi kalau saya lihat tuh semua proyek di Cirata sudah sesuai dengan prosedur. Sudah pasti. Walaupun dia tukang apa itu semuanya tertib pasti nih. Karena Sudah memang, pasti. memang untuk bekerja di lingkungan kita pun juga sebenarnya sudah ketat. Iya. Karena kita ada polisinya. Betul. Ada polisinya tuh.
polisi yang khusus untuk melilingin itu. Saya tahu itu sebetulnya Itu robot itu. Itu robot. Robot. robot Itu kalau ketemu sama itu bisa dimarahin itu semua. Nggak pakai APD gitu. Iya. yang nggak tahu itu adalah paman Dodo. Padahal tadi mau jadi kuis itu. Oh, jadi kuis. Iya, jadi oke. Oke, ada lagi mungkin terakhir untuk Jadi untuk- gini, gimana Pak? Ada lagi? yang tadi Mas Faris sampaikan, proses UP Cirata atau secara umum PLNMP berada di situ. Di awal-awal kan penerapan budaya K3 itu sudah berhasil untuk kantor ya, organik ya, dan itu sudah bisa menekan angka kecelakaan kerja. Tapi pada kenyataannya untuk vendor atau pihak ketiga ternyata kan masih saja terjadi kecelakaan kerja. Untuk itu yang awalnya tidak ada persyaratan, akhirnya muncullah kecepatan CSMS. CSMS, ya. Betul. Dari CSMS itu berlakulah klasifikasi tingkat resiko ringan, rendah segala macam sampai tinggi yang mengklasifikasikan sebetulnya vendor ini bekerja di level apa sih dengan tingkat risiko seperti apa sehingga tuntutan untuk penggunaan APD menjadi sesuatu yang wajib dan harus dibiasakan untuk segala vendor. Makanya sekarang kan semua vendor kan hampir rata-rata udah terbiasa dengan penggunaan APD yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga bisa menekan angka kecelakaan kerja di pihak ketiga. Jadi itu. Wah, iya, emang sangat ketat sekali tentang Dia ketiga. udah top sebenarnya di situ tuh Mas Kiri. Nggak salah sih tulisannya, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Ya. Betul lah ya gitu ya. Nah, zero accident juga kan nol ya, Nol. luar biasa itu. Zero accident. 4 tahun kan nol itu luar biasa ya, Mas Kiri. Sebetulnya sulit deteksi. Jadi yang mungkin itu zero fatality. Zero fatality. Karena pasti kecelakaan itu tidak bisa ditetapkan. Kecil apapun pasti ada. Tapi yang kita hindari adalah zero fatality. Ya, bagus. Berarti dari sistem maupun pelaksanaan juga sudah sangat keras sekali terkait ketiga. Luar biasa emang. Sudah kompleks dan baik sebenarnya penerapan juga khususnya di Cirata ya Mas Kiri. Iya. Betul. Nah, terakhir Pak Jawab, Pak Faris, harapannya untuk K3 itu seperti apa, terutama di Cirata dan untuk bulan K3 nih Pak? Karena ini ada karena bulan K3 sih Mas sebenarnya. Ada karena bulan Ada karena bulan K3. Harapannya untuk PLN itu UP Cirata sendiri apa Pak? Dari Pak Jawab ini. Kalau dari UP Cirata ya dengan bulan K3 ini diharapkan kita memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penerapan K3 ya, khususnya di UP Cirata. Dan dalam rangka lomba bulan K3, kalau Cirata belum bisa juara umum minimal mendapatkan penghargaan nomor 1 dari salah satu kategori gitu. Amin. Sehingga Cirata bisa muncul di depan untuk menerima penghargaan. Wah, Minimal 1. minimal 1 nih. Kalau bisa juara umum. Kalau saya juara umum bos, gimana? Gimana dari kalau Pak Faris? Insya Allah sih. Ya. Kan ada ajang bergengsi itu, Fair Rescue. Itu nama Cirata itu udah harum di situ Pak Faris. Jadi sering juara. Bisa lah itu Pak Faris ya. Jadi kita kembalikan itu, kita Iya. rebut. Minimal itu dulu gitu. Betul. Seperti Pak Faris capek lelah. Udah ngantuk. Jadi berat di sini. Ketempelan ya. Ketempelan. Jadi itu Pak Faris, kita itu apa harapan kita sekarang di tangan Pak Faris lagi untuk bisa menjadikan nama Cirata masuk Berjaya. berjaya. Gitu Pak Faris, gimana? Aman ya? Insya Allah Pak. Saya tidak bisa menjanjikan.